Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Uli Hidayat dari kelas Meteorologi 6D NPT 11180109. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tugas proposal saya dengan judul Kajian Siklon Tropis Roja 5 April sampai 12 April 2021 dan pengaruhnya pada cuaca ekstrim di Kupang, NTT. Dosen pembimbing Dr. Yosafat D. Haryanto, MSI. Outline yang akan saya sampaikan pertama adalah bab 1 pendahuluan, yang kedua adalah bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, dan terakhir daftar pustaka. Pendahuluan. Pada tanggal 5 April sampai 12 April 2021 dilaporkan adanya kejadian siklon tropis Roja di Kupang, NTT. Hal ini mengakibatkan cuaca ekstrim yang terjadi di lokasi tersebut. Siklon tropis sendiri merupakan bentuk gangguan cuaca ekstrim diawali dengan adanya depresi tropis atau pusat tekanan rendah yang intensif di atas lautan sehingga memicu proses konveksi dan pembentukan awan secara intensif. Penelitian ini penting untuk diteliti agar dapat mengetahui bagaimana pola kejadian yang terjadi dan keadaan saat kejadian agar dapat dijadikan acuan jika ada kejadian serupa di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik badai tropis, yaitu suhu, tekanan udara, dan kecepatan angin di pusat siklon, dan cuaca ekstrim yang terjadi sebagai akibat dari siklon tropis Roja, yakni curah hujan ekstrim dan angin kencang. Rumusan masalah yaitu yang pertama adalah bagaimana karakteristik siklon tropis Roja. Yang kedua adalah bagaimana pengaruhnya terhadap curah hujan ekstrim yang terjadi di Kupang, NTT. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruhnya terhadap angin kencang yang terjadi. Batasan masalah yang saya ambil adalah penelitian ini dilakukan hanya terfokus pada dampaknya untuk Kupang saja. Dan yang kedua, periodenya dibatasi dari tanggal 5 April sampai 12 April 2021. Tujuan dan manfaat penelitian yang pertama adalah mengetahui karakteristik dari siklon tropis Roja, meliputi lintasan, kecepatan angin di pusat siklon, dan suhu permukaan laut. Yang kedua adalah mengetahui pengaruh siklon tropis Roja terhadap curah hujan ekstrim yang terjadi di Kupang. Dan yang ketiga adalah mengetahui pengaruh siklon tropis Roja yang terjadi terhadap angin kencang yang terjadi di Kupang, NTT. Bab 2 landasan teori. Tinjauan pustaka yang paling pertama adalah menurut Diawati tahun 2007 telah meneliti karakteristik badai tropis dan dampaknya terhadap curah hujan di Indonesia. Penulis tersebut meneliti terhadap dua siklon, yaitu siklon Fai dan siklon Ken. Didapatkan kesimpulan dalam penelitian tersebut, keduanya memiliki pengaruh pada peningkatan kecepatan angin dan peningkatan curah hujan di wilayah yang diteliti. Berikutnya, Habibie tahun 2019 meneliti mengenai pengaruh siklon tropis terhadap cuaca ekstrim dan anomali curah hujan di wilayah yang diteliti. Hasilnya adalah siklon tropis, dalam hal ini studi kasus siklon tropis Cempaka, berpengaruh kuat terhadap sebaran curah hujan di Jawa dan Madura, yakni lokasi tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian lain, Eka tahun 2018 mencoba melihat dari sisi yang berbeda, yaitu mengambil dari sisi profil vertikal saat kejadian siklon tropis berlangsung. Hasil analisis data radiosonde pada stasiun meteorologi Cengkareng, Juanda, dan Cilacap menunjukkan bahwa siklon tropis Cempaka dan Dahlia mengakibatkan adanya perubahan kondisi profil vertikal atmosfer. Berikutnya adalah mengenai siklon tropis itu sendiri. Siklon tropis memiliki banyak definisi. Saya ambil aja definisi dari Zakir, DKK, tahun 2010. Siklon tropis adalah sistem tekanan rendah yang terbentuk di atas perairan tropis yang hangat dengan kecepatan angin maksimum rata-rata di dekat pusatnya mencapai sekurang-kurangnya 34 knots. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan siklon tropis terjadi telah dijelaskan oleh BMKG tahun 2009. Yang itu, pertama, suhu permukaan laut sekurang-kurangnya 26,5 derajat Celcius hingga kedalaman 60 meter. Kedua adalah kondisi atmosfer yang tidak stabil yang memungkinkan terbentuknya awan CB. Ketiga, atmosfer yang relatif lembab di ketinggian sekitar 5 km. Keempat, berada pada jarak setidaknya sekitar 500 km dari khatulistiwa. Kelima, gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi berupa angin yang berpusar disertai pumpulan angin.
Dan terakhir, perubahan kondisi angin terhadap ketinggian tidak terlalu besar. Berikut adalah tabel mengenai kategori kekuatan badai siklon tropis yang disusun oleh Saffir-Simpson tahun 1974. Dikutip dari WMO 2017, siklon tropis dibagi menjadi 7 kategori utama. Yang pertama adalah Tropical Depression atau TD, ketika kecepatan angin lebih kecil dari 33 knot. Berikutnya adalah Tropical Storm atau TS, terjadi ketika kecepatan angin berkisar dari 33 sampai 64 knot. Kategori 1, ketika kecepatan angin mulai pada 65 sampai 83 knot dan tekanan udara lebih besar dari 980 mbar. Kategori 2, kecepatan angin dari 84 knot sampai 95, kemudian tekanan udaranya 965 sampai 980 mbar. Kategori 3, ketika kecepatan angin 94 knot sampai 112, tekanan udaranya 945 sampai 965 mbar. Begitupun dengan kategori 4 dan kategori 5. Kategori 5 sendiri ketika kecepatan angin lebih besar dari 137 knot dan tekanan udara lebih kecil dari 920 mbar. Siklon tropis memiliki siklus hidup yang terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama adalah tahap pembentukan, yang kedua tahap belum matang, yang ketiga tahap matang, dan terakhir tahap pelemahan atau punah. Di sebelah kanan ada gambar umum mengenai struktur siklon tropis. Bisa dilihat bahwa siklon tropis memiliki struktur yang secara umum seperti ini. Ada eye atau mata di tengah-tengah siklon tropis tersebut, kemudian ada sebuah dinding di sekitar mata tersebut. Dan juga bisa dilihat mengenai adanya outfall cloud shield di sekitar area mata tersebut, dan juga ada spiral rainbird atau thunderstorm. Berikutnya adalah mengenai curah hujan. Curah hujan merupakan salah satu unsur cuaca yang datang diperoleh cara mengukurnya. Dalam hal ini, BMKG juga telah melakukan pengukuran curah hujan di masing-masing stasiun pengamatan. BMKG membuat klasifikasi curah hujan sebagai berikut. 0 mm per hari berarti berawan, 0,5 sampai 20 mm per hari dianggap sebagai hujan ringan, 20 sampai 50 mm per hari hujan sedang, 50 sampai 100 mm per hari hujan lebat, 100 sampai 150 mm per hari hujan sangat lebat, dan lebih besar dari 150 mm per hari dianggap sebagai hujan ekstrim. Cuaca ekstrim sendiri adalah kondisi cuaca yang tidak lazim sehingga menimbulkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. Kategori cuaca ekstrim antara angin kencang dan angin puting beliung disebutkan secara berbeda, di mana angin kencang tadi itu didefinisikan sebagai kecepatan angin di atas 25 knot atau 45 km per jam. Sedangkan angin puting beliung didefinisikan sebagai angin kencang yang berputar keluar dari awan CB dengan kecepatan angin lebih besar dari 34,8 knots. Hipotesis yang penulis lakukan adalah bahwa siklon Seroja berpengaruh tinggi dalam terjadinya cuaca ekstrim di Kupang, NTT. Peningkatan curah hujan melebihi 50% dari curah hujan normalnya terbentuk daerah pembunan angin di atas Kupang, NTT saat siklon Seroja terjadi. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang paling pertama adalah penelitian dilakukan dengan analisis data secara deskriptif. Penelitian ini mengambil studi kasus siklon tropis Seroja yang terjadi tanggal 5 sampai 12 April 2021 di sebelah selatan Kupang, NTT. Karakteristik siklon Seroja dilihat dengan menganalisis data keluaran dari model JAXA lalu dijelaskan secara deskriptif. Karakteristik yang dibahas meliputi lintasan siklon, kecepatan angin di pusat siklon, intensitas dan suhu permukaan laut. Sedangkan untuk pengaruh siklon terhadap cuaca ekstrim terjadi di wilayah penelitian diteliti dengan membandingkan parameter curah hujan dan angin pada saat kejadian terhadap normalnya 30 tahun atau dari tahun 1990 sampai 2020. Kemudian nantinya dari tanggal-tanggal apa aja tuh 2-3 cut. Kemudian nantinya dari tanggal-tanggal berapa saja ketika
parameter tadi curah hujan dan angin menunjukkan anomali yang besar, akan dihubungkan dengan perbedaan intensitas yang terjadi di siklon tropis itu. Sehingga nanti ketika akan dilihat bahwa ketika intensitas siklon tropis tersebut besar, akan menunjukkan bagaimana pengaruh terhadap curah hujan dan lainnya. Kemudian juga akan dihubungkan juga terhadap pumpunan angin yang terjadi pada saat anomali curah hujan dan angin terbesar maupun terkecil saat kejadian tersebut. Lebih detailnya akan dibahas pada diagram alir. Prosedur penelitian. Pada penelitian ini fokusnya pada lokasi Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan waktunya 5-12 April 2021. Untuk lokasi sendiri bisa dilihat pada lokasi penelitian di sini sebelah kanan digambar di Kupang. Kemudian untuk data penelitian dibagi menjadi dua data utama. Yang pertama adalah data hasil observasi di Stasiun Meteorologi Kupang, parameter suhu, curah hujan, kecepatan angin, dan arah angin tanggal 5-12 April 2021, dan data iklim bulanan 1990 sampai 2020. Yang kedua adalah data tracking siklon seroja, intensitas, dan kecepatan angin dari JAXA. Dapat diakses di link berikut. Alat penelitian sendiri yang dilakukan adalah aplikasi spreadsheet untuk mengolah data hasil penelitian, dan juga ada aplikasi GRADS untuk menampilkan output curah hujan, angin, dan suhu permukaan laut. Diagram alir dari penelitian yang akan saya lakukan adalah pertama, pengumpulan data meliputi track siklon seroja dan kecepatan angin, suhu permukaan laut atau sea surface temperature. Rencananya akan mengambil dari data ECMWF, kemudian data normal curah hujan 30 tahun Kupang, dan juga data curah hujan dan angin di Kupang. Dari data track siklon seroja dan kecepatan angin serta suhu permukaan laut ECMWF, akan dibuat analisis track siklon seroja, kecepatan angin di pusat siklon, intensitas, dan SPL saat kejadian. Sedangkan dari data normal curah hujan 30 tahun dan data CH dan angin saat kejadian, akan dibuat analisis kejadian cuaca ekstern pada variabel CH atau curah hujan dan angin terhadap normalnya pada saat kejadian. Dari dua analisis tadi itu akan dibahas dalam pembahasan dan berikutnya selesai. Daftar pustaka yang saya ambil adalah sebagai berikut. Baik, terima kasih Pak. Sekian dari penjelasan dari tugas proposal saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.